Sayangnya sebelumnya Mutiara tak melihat Sandra ketika Sandra datang ke rumah Firman. Padahal saat itu Mutiara sedang berada di rumah Firman untuk berikan uang Firman yang ditemukan oleh Mutiara. Mutiara tak hanya singgah sebentar ke rumah Firman, tapi Mutiara juga bereskan rumah itu, seakan-akan Mutiara menganggap rumah itu adalah rumah orang tuanya. Bahkan Firman sudah menjanjikan Mutiara jika salah satu kamar di rumah itu adalah kamar milik Mutiara. Setelah Mutiara pindah dari rumah Kenzo, maka Mutiara lah yang bakal menempati kamar itu. Sayangnya saat itu ketika Sandra datang, Mutiara tak sempat melihat Sandra karena Firman lebih dahulu menghubungi Sandra. Firman minta Sandra untuk tidak datang ke rumahnya karena saat itu Mutiara berada di rumah Firman. Saat itu Firman pun sangat panik karena tiba-tiba Mutiara tanyakan di mana makam ibu kandungnya kepada Firman. Firman sepertinya hari ini minta bantuan kepada Sandra agar Sandra menyiapkan sebuah makam palsu buat ibu kandungnya Mutiara. Firman beritahu Mutiara di manakah makam ibu kandungnya itu hari ini. Di sisi lain, Sandra sudah menyuruh 2 orang untuk menyiapkan sebuah makam palsu buat ibu kandungnya Mutiara. Sandra minta kepada bapak itu membuatkan sebuah makam yang sudah tua dan lama, lengkap dengan batu nisannya yang bertuliskan Revina. Sandra lakukan itu semua agar bisa meyakinkan Mutiara jika itu adalah makam yang sudah lama dan makam itu adalah makam ibu kandungnya Mutiara. Hari ini Mutiara tidak sampai di makam itu sendirian. Mutiara pun lantas meneteskan air matanya di depan makam ibunya itu. Mutiara pun sangat sedih saat itu jika Mutiara harus kehilangan ibu kandungnya. Mutiara katakan kepada makam ibunya jika Mutiara itu adalah anak ibu kandungnya yang selama ini telah dicari oleh ibunya. Mutiara sangat menyesal sekali kehilangan ibu kandungnya karena ibu kandung Mutiara meninggal karena tidak menemukan Mutiara sejak lahir. Sementara itu Sandra pun sangat senang sekali melihat Mutiara yang begitu percaya jika itu adalah makam ibu kandungnya. Setelah Mutiara pulang dari makam itu, Mutiara pun lantas pergi ke rumah Kenzo. Mutiara saat itu tidak sadar jika kakinya sedang berlumpur. Jejak kaki Mutiara terlihat jelas di lantai rumah itu. Hal itu tentu memancing emosi Nunu karena Nunu saat itu sudah mengepel lantai itu. Nunu pun lantas marah kepada Mutiara. Mutiara pun lantas kaget melihat banyak sekali jejak kakinya di lantai itu. Nunu pun berpikir jika Mutiara sengaja melakukan itu. Bi Ipah pun lantas datang menemui Nunu dan Mutiara. Bi Ipah pastinya membela Mutiara karena tidak mungkin Mutiara sengaja melakukan itu. Sementara itu, Aditya pun sampai di tempat salon di mana Rianti dan Aurel salon hari ini. Sepertinya Aditya sengaja mengikuti Rianti. Aditya sepertinya tidak ingin jika Rianti memanfaatkan kartu kredit Aurel untuk memanjakan dirinya. Karena saat ini Aditya telah menghukum Rianti. Aditya ingin Rianti hidup sederhana tanpa kartu kredit dan uang bulanan itu. Sepertinya hari ini Aditya kembali marah kepada Rianti. Tentunya semua itu bisa disembunyikan Aditya dari hadapan Aurel. Aditya tak mau jika Aurel curiga jika papa dan mamanya masih berantem.